Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dwi Trisurani dengan NIM 192231056. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan praktikum estimate food record. Untuk latar belakangnya sendiri, setiap individu itu memiliki pola makan yang berbeda yang dipengaruhi oleh selera makan dan juga kebiasaan. Nah, untuk menilai asupan gizi ini terdapat beberapa metode, yaitu food record. Dan salah satunya yaitu ada estimate food record yang merupakan pencatatan makanan selama 24 jam dengan perkiraan dari URT. Nah, metode ini mudah dilakukan dan hasilnya itu detail meski pasti tetap ada biasnya. Dan praktikum IFR ini melatih keterampilan dalam mencatat asupan, mengenali kecukupan gizi, dan memahami kelebihan dan kekurangan dari metode ini sendiri. Untuk tujuannya, yaitu mengetahui cara mengumpulkan data konsumsi pangan, responden menggunakan metode estimate food record, mengetahui pola konsumsi individu dan kelompok, serta mengetahui kelebihan dari metode estimate food record. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta pencatatan via chat line dan tabel kuesioner atau formulir di spreadsheet untuk membantu responden mencatat asupan makanannya. Analisis data meliputi perhitungan rata-rata, standar deviasi asupan gizi, konversi porsi makanan ke gram menggunakan tabel TKPI, serta perhitungan kebutuhan energi berdasarkan BMR dikalikan dengan faktor aktivitas, asupan energi responden dibandingkan dengan AMDR zat gizi makro, terutama untuk responden kelompok, AKG energi 2250 kilokalori dan AKG zat gizi mikro untuk wanita usia 19 hingga 29 tahun. Nah, hasil analisis disediakan secara deskriptif dalam bentuk min. Berikut ini untuk formulir food record dari responden individu AR. Terdapat hasil wawancaranya pada hari Selasa, Kamis, dan juga hari Sabtu. Untuk data respondennya, terdapat nama responden AR, perempuan usia 22 tahun, dan berikut untuk hasil perhitungan BMR, SDA, dan juga energi per aktivitas fisiknya itu diperoleh 2123,8 kilokalori. Nah, untuk analisis energi menurut NPG-nya yaitu sebesar 85% dan masuk dalam kategori ringan. Lalu berikut ini untuk analisis asupan zat gizi makro responden AR. Asupan energi itu normal berdasarkan Goldberg cutoff, yaitu rasionya 1,4, sedangkan untuk rasio normal itu 1,1 hingga 2,5 bagi responden individu. Sedangkan untuk asupan karbohidrat dan protein masih kurang, yang mana itu masih sangat jauh dari batas minimal kebutuhan, sedangkan untuk asupan lemaknya itu berlebihan, yang mana totalnya mencapai 101, sedangkan maksimal konsumsi perharinya itu hanya 59 gram. Selanjutnya untuk analisis zat gizi mikro responden AR, hanya asupan zat besi dan vitamin C yang cukup memenuhi AKG. Untuk vitamin A-nya itu lebih, sedangkan untuk zinc, kalsium, dan natrium itu masih kurang. Nah, selanjutnya untuk rata-rata asupan gizi responden kelompok berdasarkan zat gizi mikro maupun makro adalah standar deviasi energi sebesar 417,03 kilokalori, mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam konsumsi energi harian. Dalam protein dan lemak juga memiliki standar deviasi yang cukup tinggi, menandakan perbedaan asupan antar individu cukup nyata. Sebaliknya, pada zat gizi mikro seperti zinc dan vitamin C, variasi antar responden relatif lebih kecil dibandingkan energi dari makronutrien. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi mikronutrien responden lebih seragam dibandingkan makronutrien. Berikut untuk analisis asupan zat gizi makro responden kelompok. Untuk energinya itu hanya 58,20% dan masih kurang. Begitu juga dengan karbohidrat masih kurang, protein juga masih kurang, dan untuk lemaknya sendiri sudah cukup, yaitu total asupannya 56,9 gram, sedangkan batas minimalnya itu 50 dan batas maksimalnya 63 gram. Selanjutnya untuk analisis asupan zat gizi mikro responden kelompok, hanya vitamin A yang total asupannya itu atau rata-rata asupannya itu sudah cukup sesuai dengan AKG, sedangkan yang lainnya itu masih kurang. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pencatatan konsumsi, responden AR memiliki pola asupan karbohidrat yang rendah, protein kurang, serta lemak asupannya melebihi batas rekomendasi. Untuk zat gizi mikronya terdapat kurang pada zinc dan kalsium, sedangkan vitamin A justru berlebih, sementara zat besi, natrium, dan vitamin C relatif mendekati cukup. Secara keseluruhan, rasio energi terhadap BMR menurut Goldberg cutoff berada dalam kategori normal, namun tetap diperlukan penyesuaian pola makan agar lebih seimbang sesuai kebutuhan gizi harian. Secara keseluruhan, asupan energi, karbohidrat, dan protein responden kelompok masih berada di bawah kebutuhan harian, sementara lemak tergolong cukup. Pada zat gizi mikro responden mengalami kekurangan pada zat besi, kalsium, natrium, dan vitamin C, sedangkan vitamin A justru melebihi kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan pola makan dengan menambah sumber karbohidrat kompleks, protein, kalsium, zinc, serta vitamin C, serta menjaga agar asupan vitamin A tidak berlebihan. Untuk sarannya, responden perlu meningkatkan konsumsi energi dengan menambah sumber karbohidrat kompleks, responden dan juga memperbanyak konsumsi sumber kalsium, zinc, dan juga vitamin C. Dan ketiga, responden perlu dilakukan pengendalian terhadap asupan vitamin A agar tidak berlebih, serta mempertahankan pola konsumsi lemak yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan laporan praktikum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.